Biar tamu penting yang makan dulu. Minggir kau, orang kampung. Kalimat itu diteriakkan ibu mertua saya, Tepat saat ia merebut piring dari tangan ibu kandung saya, di depan ratusan tamu. Di pesta ulang tahunnya yang ke-60, ayah saya hanya menunduk. Tangannya gemetar memegang piring kosong. Dan suami saya, Andre, berdiri di sebelah ibunya, tersenyum. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya mengambil tangan kedua orang tua saya, lalu berjalan keluar dari gedung mewah itu dengan kepala tegak. Mereka pikir saya pergi karena malu. Mereka tidak tahu satu hal kecil. Gedung tempat mereka berpesta, perusahaan yang menghidupi kesombongan mereka. Semuanya bertahan di atas satu tanda tangan. Tanda tangan ayah saya. 15 menit kemudian, 87 panggilan masuk ke ponsel saya. Tidak satu pun saya angkat, karena malam itu, dunia yang mereka bangun di atas penghinaan mulai runtuh, satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Duduklah yang nyaman. Siapkan teh hangat kalian. Tulis di kolom komentar. Kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Dan jangan lupa like serta subscribe. Karena malam ini kita akan sama-sama melihat bagaimana sebuah kesombongan yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur hanya dalam satu malam. Bukan dengan dendam yang berdarah, melainkan dengan kebenaran yang tenang. Nama saya Rista. Usia saya 32 tahun. Selama ini di mata keluarga suami, saya hanyalah menantu dari kampung. Perempuan sederhana yang katanya beruntung bisa masuk ke keluarga terpandang seperti mereka. Saya bekerja sebagai notaris. Tapi keluarga suami tak pernah benar-benar peduli apa pekerjaan saya. Bagi mereka, satu-satunya hal yang penting adalah dari keluarga mana seseorang berasal dan berapa isi rekeningnya. Yang mereka tidak tahu. Saya memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu, melainkan karena ayah saya, Pak Wibowo, mengajarkan satu hal sejak saya kecil, bahwa orang yang benar-benar kuat tidak perlu memamerkan kekuatannya. Ayah saya bukan orang biasa, tapi itu akan saya ceritakan pada waktunya. Saya menikah dengan Andri 5 tahun lalu. Waktu itu, saya jatuh cinta pada seorang lelaki yang tampak sederhana dan sopan. Andri bekerja di perusahaan keluarganya, sebuah grup properti bernama Cakra Graha yang dipimpin ibunya, Ibu Rianti, sejak ayah Andri meninggal. Saya tahu keluarga Andri memandang tinggi status, tapi saya pikir cinta bisa menjembatani semuanya. Saya salah. Sejak hari pertama saya meninjakan kaki di rumah besar mereka di kawasan Menteng, saya sudah merasakan dinginnya tatapan Ibu Rianti. Jadi ini menantu yang kamu bawa dari kampung itu, Andri, katanya waktu itu, tanpa menyalami saya. Semoga dia tahu diri. Tinggal di rumah sebesar ini. Saya hanya tersenyum. Saya cium tangannya dengan hormat. Karena bagi saya, menghormati orang tua, suami adalah hal yang benar. Saya percaya kesabaran suatu hari akan dihargai. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah ada bahkan sejak sebelum pernikahan kami. Ketika Andri melamar saya, Ibu Rianti sempat menolak keras. Ia tidak setuju anaknya menikahi perempuan yang, menurutnya, tidak jelas asal-usulnya. Andri, kamu ini calon pemimpin Cakra Graha, katanya waktu itu. Kamu harus menikahi perempuan dari keluarga yang setara, bukan perempuan kampung yang entah dari mana. Saat itu, ayah saya sengaja tidak menonjolkan siapa dirinya. Ia datang melamar untuk saya dengan sederhana, memakai batik biasa, membawa hantaran secukupnya. Ayah ingin melihat apakah keluarga Andri menerima saya karena diri saya atau karena harta. Dan jawaban itu sudah terlihat sejak awal. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana karena Ibu Rianti menolak menyumbang. Kalau mau menikah dengan perempuan begitu, ya tanggung sendiri, katanya. Ayah saya dengan tenang membiayai seluruh pernikahan tanpa sepatah kata pun mengeluh. Ia hanya berkata pada saya, "Nak, orang yang menghargaimu tidak akan menunggu kamu kaya dulu. Ingat itu." Saya waktu itu terlalu jatuh cinta untuk mendengar peringatan ayah. Saya kira cinta bisa mengubah segalanya. Tapi selama 5 tahun, kesabaran saya justru dianggap kelemahan. Dan kelemahan
bagi orang seperti Ibu Rianti adalah sesuatu yang harus diinjak. Di rumah itu ada juga kakak ipar saya, Vania, istri dari kakak Andri yang tinggal di luar negeri. Vania berasal dari keluarga pengusaha tekstil. Ia cantik, pandai bicara, dan tahu betul cara mengambil hati Ibu Rianti. Setiap kali Vania datang, meja makan dipenuhi rendang dan hidangan mahal. Ibu Rianti akan memuji Vania di depan semua orang. Nah, menantu seperti Vania ini baru pantas jadi bagian keluarga Cakragraha, bukan yang cuma bisa diam seperti tembok. Saya mendengar semua itu, setiap kata, tapi saya memilih diam. Saya kira jika saya cukup baik, cukup sabar, suatu hari hati mereka akan melunak. Malam itu, saya belum tahu betapa naifnya saya. Retakan pertama muncul 6 bulan setelah pernikahan saya. Waktu itu, ibu kandung saya datang berkunjung ke rumah Menteng untuk pertama kalinya. Ibu membawa oleh-oleh dari kampung, sayur daun singkong, ikan asin, dan pisang dari kebun kami sendiri. Ibu saya membawanya dengan bangga, karena bagi ibu, itu adalah hasil tangannya sendiri. Tanda cinta seorang ibu untuk anak dan keluarga besarnya. Tapi begitu Ibu Rianti melihat isi bingkisan itu, wajahnya berubah masam. Astaga! Besan, katanya sambil menutup hidung. Sayuran seperti ini kan makanan kambing. Di rumah ini, kami tidak makan yang seperti itu. Saya melihat wajah ibu saya berubah. Senyum di bibirnya membeku. Tangannya yang tadi terulur, perlahan turun. Bu, daun singkong bisa di sayur santan, kata saya, cepat, mencoba membela. Di restoran mahal pun ada. Bu, heleh, potong Ibu Rianti sambil melambaikan tangan. Mau dimasak bagaimanapun. Tetap saja makanan kampung. Bawa pulang saja. Besan, jangan kotori dapur saya. Ibu saya tidak berkata apa-apa. Ia hanya memungut kembali bingkisannya, memeluknya di dada, dan menunduk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya melihat air mata menggenang di mata ibu saya. Ibu yang membesarkan saya dengan tangannya sendiri. Ibu yang tak pernah sekalipun membuat saya merasa kecil. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Sebuah rasa dingin yang menyebar dari dada, menjalar ke seluruh tubuh. Untuk pertama kalinya, saya sadar. Kebaikan saya selama ini bukan dianggap sebagai kehormatan, melainkan sebagai izin untuk menginjak. Dan mereka tidak tahu, di dalam diri perempuan yang mereka kira lemah ini, sesuatu mulai berubah. Sepulang ibu saya ke kampung malam itu, saya duduk lama di kamar. Andri masuk, dan saya mencoba bicara padanya. Mas, kata saya pelan. Tadi, cara ibu bicara pada ibuku, itu menyakitkan sekali. Ibuku datang jauh-jauh membawa hadiah. Andri hanya menghela napas sambil sibuk dengan ponselnya. Sudahlah, Riz. Ibu memang begitu. Kamu jangan terlalu baperan. Namanya juga selera orang beda-beda. Tapi itu ibuku. Mas, ya sudah. Lain kali bilang ke ibumu, jangan bawa yang aneh-aneh. Bawa yang pantas saja, jawab Andri. Tanpa mengangkat wajahnya sedikit pun. Saya menatap punggung suami saya, lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu. Dan di malam itu, saya paham. Saya sendirian di rumah ini. Namun, saya tidak menangis. Saya justru bangkit, membuka laptop, dan mulai bekerja. Karena saya tahu, satu-satunya cara agar tidak diinjak adalah dengan berdiri di atas kaki sendiri. Yang mereka tidak tahu, kaki saya jauh lebih kokoh daripada yang mereka kira. Beberapa bulan kemudian, Ibu Rianti mengadakan arisan bulanan di rumah Menteng. Para nyonya sosialita berkumpul, mengenakan perhiasan mahal, saling memamerkan tas dan liburan terbaru. Saya diminta membantu menyajikan minuman. Di tengah arisan, salah seorang tamu bertanya pada Ibu Rianti tentang saya. Rianti, ini menantumu yang mana? Yang bekerja itu, ya. Kerjanya apa? Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Rianti tertawa. Dia cuma pegawai kantoran biasa, tahu sendiri, orang kampung. Sekolahnya juga seadanya. Untung Andri mau menikahinya.
Kalau bukan karena kebaikan hati anak saya. Entah dia jadi apa. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di sana, memegang nampan, dengan senyum yang saya paksakan. Padahal, saat itu, saya baru saja menyelesaikan sebuah akta notaris untuk transaksi properti bernilai puluhan miliar. Sebuah transaksi yang tanpa mereka sadari melibatkan salah satu perusahaan besar di kota ini. Sudah, sana. Tambah esnya, Kata Ibu Rianti sambil melambaikan tangan mengusir saya, seolah saya benar-benar seorang pelayan. Saya masuk ke dapur, saya letakkan nampan, dan saya menatap pantulan wajah saya di jendela. Saya tidak marah, saya hanya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus membiarkan ini? Di dapur itu, seorang pembantu rumah tangga bernama Mbak Asih menghampiri saya. Ia satu-satunya orang di rumah itu yang selalu memperlakukan saya dengan baik. Ia menyodorkan segelas air putih. "Bu Rista," bisiknya lirih, "Ibu tidak perlu memaksakan diri. Mbak lihat sendiri, ibu itu orang baik. Tidak semua orang bisa sesabar ibu." Saya tersenyum tipis padanya. "Terima kasih, Mbak." Kadang, kesabaran memang satu-satunya yang kita punya. Tapi, Bu, lanjut Mbak Asih. Kesabaran yang diinjak terus-menerus lama-lama bisa berubah jadi sesuatu yang lain. Mbak cuma berdoa, semoga ibu selalu diberi kekuatan. Kata-kata Mbak Asih malam itu terngiang lama di kepala saya. Iya benar. Kesabaran saya tidak akan habis begitu saja. Ia hanya sedang berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam, dan jauh lebih kuat. Malam itu, jawabannya belum datang, tapi ia semakin dekat. Tahun-tahun berikutnya, penghinaan itu tidak berhenti. Ia hanya berganti bentuk. Ketika saya melahirkan putri saya, Kayla, Ibu Rianti bahkan tidak datang ke rumah sakit. Ia sedang berlibur ke Bali bersama Fania. Ketika saya pulang, ia hanya melirik cucunya sekilas. "Perempuan," gumamnya kecewa. "Ya sudah, mudah-mudahan yang berikutnya laki-laki. Biar ada penerus cakragraha yang benar." Saya memeluk Kayla lebih erat. Anak saya baru berusia 3 hari dan neneknya sendiri sudah memandangnya sebagai kekecewaan. Saya menahan air mata, bukan untuk diri saya, tapi untuk bayi mungil di pelukan saya, yang bahkan belum mengerti apa-apa, namun sudah harus menanggung penolakan. Malam itu, saya berbisik di telinga Kayla, "Nak, kamu berharga. Kamu sangat berharga. Jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa sebaliknya." Sementara ketika Fania melahirkan anak laki-laki, Ibu Rianti mengadakan syukuran besar-besaran di Hotel Bintang 5. Ia mengundang seluruh relasi bisnis cakragraha. Nama Fania disebut-sebut sebagai menantu kebanggaan. Dan saya diminta membantu di dapur, mengatur konsumsi para tamu. Di acara cucu saya sendiri, saya diperlakukan seperti panitia. Salah seorang tamu, seorang ibu paruh baya, sempat bertanya pada saya, "Mbak ini pelayan catering. Ya, tolong tambahkan tehnya, Mbak. Dan tolong bereskan piring kotor di meja sana." Saya hanya tersenyum dan menuangkan teh. "Baik, Bu," jawab saya sopan. Saat itu, Ibu Rianti yang kebetulan lewat justru menimpali di depan tamu itu. "Iya, Bu, ini memang yang bantu-bantu di sini. Sudah, kamu kerjakan yang benar. Jangan sampai ada tamu yang komplain," katanya pada saya. Tanpa sedikit pun mengakui bahwa saya adalah menantunya, bahwa acara itu adalah acara cucunya, keponakan dari anak saya sendiri. Dari sudut ruangan, saya melihat Ibu Rianti tertawa kecil bersama Fania, memandang ke arah saya. Ia menikmati itu. Ia menikmati melihat saya kecil. Ia menikmati melihat menantu yang selalu ia rendahkan, berdiri melayani di antara para tamu, seperti seseorang yang tak punya tempat, yang tidak ia sadari. Sepanjang malam itu, beberapa tamu yang merupakan relasi bisnis penting sempat memuji cara saya mengatur acara. Salah satunya bahkan bertanya, "Mbak kerja di event organizer mana? Rapi sekali kerjanya." Saya hanya tersenyum dan menjawab bahwa saya hanya membantu keluarga. Mereka tidak tahu perempuan yang mereka kira pelayan itu di dunia lain adalah orang yang tanda tangannya mereka tunggu-tunggu untuk transaksi bisnis mereka. Malam itu, saya pulang dan saya menulis satu kalimat
di buku catatan saya. Kesabaran ada batasnya. Tapi saat batas itu tiba, saya tidak akan berteriak. Saya hanya akan membuka apa yang selama ini saya tutup. Mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan, Yang membuat lebih pahit. ternyata di balik gaya hidup mewah mereka, keluarga suami saya diam-diam mulai kesulitan. Dan yang menjadi sasaran Tentu saja, adalah saya. suatu sore, Andri pulang dengan wajah cemas. Riz, Ibu butuh uang untuk renovasi rumah. Kamu ada tabungan, kan? Pinjam dulu 200 juta. Nanti diganti. Saya menatapnya. Renovasi. Bukankah baru tahun lalu direnovasi? Mas, sudahlah. Jangan banyak tanya. Kamu ini istri. Harusnya bantu keluarga suami. Jawab Andri dengan nada tinggi. Saya memberikan uang itu. Bukan karena takut. Tapi karena saya ingin melihat sejauh mana mereka akan pergi. Dan seperti dugaan saya, uang itu tak pernah kembali. Uang itu dipakai Ibu Rianti untuk membeli perhiasan baru dan liburan bersama Fania ke luar negeri. Ketika saya bertanya baik-baik soal pengembalian uang itu, Ibu Rianti malah menghardik saya di depan Andri. Uang segitu saja diungkit-ungkit. Dasar orang kampung. Hitungan sekali. Kamu itu makan, tinggal. Semua dari keluarga ini. Harusnya kamu bersyukur. Bukan menagih-nagih seperti rentenir. Saya terdiam. Padahal, apartemen tempat saya menyimpan barang-barang pribadi. Mobil yang saya pakai sehari-hari. Semua itu saya beli dengan uang saya sendiri. Bahkan, sebagian tagihan rumah tangga di Menteng pun, diam-diam saya yang menutup. Tapi, di mata mereka, saya tetaplah beban. Orang kampung yang harus tahu diri. Malam itu, saya membuka satu folder di laptop saya. Folder yang berisi seluruh catatan. Setiap rupiah yang saya keluarkan. Setiap transfer. Setiap bukti. Saya bukan menyimpannya untuk balas dendam. Saya menyimpannya karena ayah saya mengajarkan. Kebenaran harus selalu punya bukti hitam di atas putih. Dan suatu hari nanti, kebenaran itu akan bicara sendiri. Yang paling menyakitkan bukanlah penghinaan yang ditujukan pada saya, melainkan ketika penghinaan itu mulai menyentuh anak saya. Saat ulang tahun Kayla yang ketiga, saya mengadakan perayaan kecil di rumah. Sederhana, hanya kue dan beberapa balon. Saya mengundang Ibu Rianti, berharap sang nenek mau hadir untuk cucunya. Ibu Rianti datang terlambat, hanya sebentar. Ia melihat kue ulang tahun sederhana itu, lalu berkata di depan Kayla kecil, "Kue begini, astaga, seperti orang tidak punya saja." Kalau cucu Fania, ulang tahunnya di hotel. Kuenya 3 tingkat. Nah, itu baru namanya cucu keluarga terhormat. Kayla kecil, yang belum mengerti apa-apa, hanya tersenyum polos memandang neneknya. Sementara saya harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak menangis di depan anak saya. Malam itu, setelah Kayla tidur, saya duduk di tepi ranjangnya. Saya usap rambutnya pelan, dan saya berjanji dalam hati, anak saya tidak akan pernah tumbuh dengan merasa dirinya kurang berharga. Tidak akan pernah. Di kantor, saya adalah orang yang berbeda. Di sana, saya adalah Bu Rista, notaris yang dihormati, yang tanda tangannya menentukan sah atau tidaknya transaksi bernilai miliaran rupiah. Rekan-rekan saya memandang saya dengan penuh hormat. Klien-klien besar mempercayakan urusan penting mereka pada saya. Tak seorang pun di kantor tahu bahwa di rumah saya diperlakukan seperti pembantu, dan tak seorang pun di rumah suami tahu siapa saya sebenarnya di dunia luar. Saya menjalani 2 kehidupan yang bertolak belakang dan menyimpan keduanya rapat-rapat. Ayah saya pernah menelpon, menanyakan kabar saya. "Rista, kamu bahagia, kan?" "Nak, ayah dengar suamimu dari keluarga terpandang. Mereka memperlakukanmu dengan baik, kan?" Saya menelan ludah. Iya. Rista bahagia. "Ayah, jangan khawatir," jawab saya, sambil menahan agar suara saya tidak bergetar. Saya berbohong demi menjaga hati ayah saya, karena saya tahu jika ayah tahu yang sebenarnya, ia pasti akan sangat terluka. Saya tidak ingin membebani orang tua saya dengan luka yang saya pikul sendiri, yang saya tidak tahu saat itu. Kebohongan kecil
demi menjaga hati itu. Suatu hari justru akan menjadi awal dari terbongkarnya segalanya. Puncak dari semuanya terjadi di pesta ulang tahun Ibu Rianti yang ke-60. Beberapa minggu sebelumnya, saya mendengar Ibu Rianti berbicara di telepon dengan nada cemas. Ternyata, Cakragraha sedang dalam masalah besar. Proyek properti mereka yang terbaru macet. Mereka kehabisan modal, dan bank menolak memberi pinjaman tambahan. Satu-satunya harapan mereka adalah seorang investor besar yang bersedia menyuntik dana. Investor itu dijadwalkan hadir di pesta ulang tahun Ibu Rianti untuk menandatangani kesepakatan kerjasama yang akan menyelamatkan perusahaan. Ibu Rianti mengubah pesta ulang tahunnya menjadi ajang pamer. Ia menyewa gedung pertemuan termewah di kota. Ia mengundang semua relasi bisnis. Ia ingin menunjukkan pada sang investor bahwa keluarga Cakragraha adalah keluarga terhormat yang layak dipercaya, yang membuat hati saya teriris kali ini. Saya memberanikan diri mengundang kedua orang tua saya. Saya pikir, ini kesempatan agar keluarga besar bisa berkumpul dengan damai. Saya ingin ibu saya melihat bahwa saya baik-baik saja. Ayah dan ibu saya datang dengan pakaian terbaik mereka. Sederhana, tapi rapi dan bersih. Ibu saya bahkan membawa kue buatan tangannya sendiri sebagai hadiah untuk Ibu Rianti. Betapa naifnya saya mengira hati sekeras itu bisa melunak. Pesta malam itu megah. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para tamu mengenakan pakaian mahal. Semua orang tersenyum, berbisik, dan saling memuji. Sebuah orkestra kecil memainkan musik lembut di sudut ruangan. Begitu ayah dan ibu saya tiba, Ibu Rianti sudah menyambut dengan tatapan tak suka. Ia memandangi pakaian sederhana kedua orang tua saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aduh, besan, bisiknya pada ibu saya. Cukup pelan agar tamu tak dengar, tapi cukup keras agar menyakitkan. Lain kali kalau ke acara begini, tolong pakai yang pantas sedikit. Malu saya sama tamu-tamu penting. Ibu saya hanya tersenyum kecil dan menyerahkan kue buatannya. Ini, besan. Sekedar tanda selamat. Buatan tangan saya sendiri. Ibu Rianti melirik kotak kue itu, lalu menyerahkannya pada seorang pelayan tanpa melihat. Taruh di belakang, katanya singkat. Kemudian, ia berbalik pergi, meninggalkan ibu saya yang berdiri dengan tangan kosong. Saya melihat semuanya dari kejauhan. Dada saya sesak, tapi saya mendekati kedua orang tua saya dan berbisik. Sabar, ya, Bu. Sebentar lagi kita pulang. Ketika hidangan utama dibuka, para tamu mulai antre. Ayah dan ibu saya, yang belum makan sejak perjalanan jauh dari kampung, ikut berdiri di barisan dengan sopan. Mereka tidak meminta didahulukan. Mereka hanya berdiri, menunggu giliran. Seperti tamu yang lain, saat giliran ibu saya mengambil piring, tiba-tiba Ibu Rianti datang menghampiri. Dengan gerakan kasar, ia merebut piring dari tangan ibu saya. Besan, katanya keras. Cukup keras, hingga tamu di sekitar menoleh. Yang penting-penting dulu yang makan. Ini banyak relasi bisnis penting. Orang kampung seperti kalian, sabar dulu, ya. Minggir. Ruangan mendadak hening. Puluhan pasang mata menoleh ke arah ibu saya, yang berdiri mematung dengan piring kosong terlepas dari tangannya. Banya, yang berdiri di dekat situ, menutup mulut, menahan tawa. Iya, Bu. Kasihan tamu bisnisnya nanti kehabisan. Biar keluarga sederhana ini belakangan saja. Saya melihat wajah ayah saya. Lelaki tua yang seumur hidupnya bekerja keras. Kini dipermalukan di depan orang banyak. Saya melihat rahangnya mengeras. Tapi ia menahan diri demi saya. Dan Andri, suami saya. Ia berdiri tak jauh dari ibunya. Melihat semua itu, dan ia hanya tersenyum canggung. Lalu berbalik, pura-pura tidak melihat. Saat itulah sesuatu di dalam dada saya yang selama 5 tahun saya jaga agar tetap tenang, akhirnya patah. Saya berjalan mendekati kedua orang tua saya. Saya raih tangan ibu saya yang gemetar dan tangan ayah saya yang mengepal. Ayah, ibu, kata saya. Dengan suara yang tenang,
tapi terdengar jelas ke seluruh ruangan. Kita tidak pantas berada di tempat yang tidak menghargai tamunya. Ayo, Saya ajak makan di tempat yang lebih layak. Ibu Rianti mendengus. Nah, bagus. Bawa saja orang tuamu itu. Jangan mengganggu acaraku. Saya menatapnya sebentar. Lalu, saya tersenyum. Sebuah senyum yang bahkan membuat saya sendiri terkejut. Betapa dinginnya. Baik. Bu, kata saya pelan. Nikmati pesta ibu. Selagi masih bisa. Saya menuntun kedua orang tua saya keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Melewati puluhan tamu yang terdiam. Di belakang saya dengar Ibu Rianti masih tertawa puas. Mengira ia baru saja mengusir seekor tikus dari istananya. Ia tidak tahu, ia baru saja melepaskan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan istananya. Saya membawa ayah dan ibu saya ke sebuah restoran mewah. Tak jauh dari gedung itu. Restoran dengan nama besar. Tempat para pengusaha biasa menjamu relasi penting mereka. Begitu kami masuk, seluruh staf restoran membungkuk hormat. Manajer restoran, seorang pria parubaya berwibawa, langsung menghampiri kami. Selamat malam, Pak Wibowo. Sapanya pada ayah saya dengan penuh takzim. Suatu kehormatan Bapak berkunjung. Meja utama sudah kami siapkan seperti biasa. Ayah saya tersenyum lembut. Terima kasih. Malam ini saya ingin makan sederhana saja. Bersama putri dan istri saya, ibu saya, yang masih menggenggam tangan saya. Bertanya lirih. Rista, mereka mengenal ayahmu. Saya hanya tersenyum dan mengecup pipi ibu saya. Ibu, duduk yang nyaman dulu, ya. Malam ini, biar Rista yang urus semuanya. Kami memesan makanan sederhana. Ayah saya, meski dikenal di restoran semewah ini, memesan nasi dengan ikan goreng dan sayur asem. Ayah paling suka yang sederhana, katanya sambil tersenyum pada ibu. Sama seperti masakan ibu di rumah. Ibu saya tersenyum. Air matanya yang tadi menggenang perlahan mengering, digantikan oleh kehangatan. Untuk sesaat, saya melihat kedua orang tua saya bahagia, dan itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan di gedung pesta tadi. Sementara kami duduk menunggu makanan, ponsel saya mulai bergetar. Panggilan dari Andri, saya diamkan. Lalu panggilan dari nomor Ibu Rianti. Saya diamkan juga. Panggilan demi panggilan datang beruntun. 1, 10, 30, 50, 87 kali. Layar ponsel saya menyala terus tanpa henti, bergetar di atas meja. Ibu saya melirik ponsel itu. Rista, tidak diangkat. Sepertinya penting, tidak. Bu, jawab saya tenang, sambil membalik ponsel agar layarnya tak terlihat. Malam ini, hanya ada ayah, ibu, dan Rista. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ayah saya menatap saya sejenak. Ada sesuatu di matanya. Seolah ia mulai memahami bahwa ada hal yang sedang saya sembunyikan. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya menepuk tangan saya pelan. Tanda ia ada di sisi saya. Rupanya, di gedung pesta itu, bencana baru saja dimulai. Ternyata, tepat setelah saya pergi, investor besar yang ditunggu-tunggu Ibu Rianti akhirnya tiba. Dan ketika sang investor masuk ke ruangan, seluruh tamu terkejut. Karena investor itu, penyelamat terakhir Cakragraha, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, lalu bertanya dengan tenang, "Di mana Pak Wibowo?" Saya diberitahu beliau akan hadir di sini malam ini. Saya hanya bersedia menandatangani kesepakatan ini jika beliau merestui. Ibu Rianti kebingungan. Ia mendekat, memasang senyum termanisnya di hadapan sang investor. "Pak Wibowo, maaf, Pakistan, saya tidak mengenal nama itu. Mungkin ada kesalahan, tapi tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan saja. Semua tamu penting sudah hadir di sini. Pakistan, silakan. Mejanya sudah kami siapkan yang terbaik." Sang investor mengerutkan kening. Ia mengedarkan pandangannya lagi ke seluruh ruangan, mencari sosok yang ia harapkan. "Pak Wibowo," ulangnya dengan tegas. "Beliau adalah pemegang saham utama di perusahaan induk kami. Justru atas rekomendasi beliaulah kami mempertimbangkan untuk menyelamatkan Cakragraha.
Beliau bilang tadi siang, menantunya adalah bagian dari keluarga yang mengundang saya malam ini. Beliau berjanji akan hadir bersama istrinya. Suasana ruangan mulai berubah. Para tamu saling berbisik. Beberapa relasi bisnis yang mengenal nama Pak Wibowo mulai memandang Ibu Rianti dengan heran. Menantu, gumam salah seorang tamu. Bukankah tadi ada pasangan tua yang diusir Bu Rianti dari barisan makan? Yang dibilang orang kampung itu. Bisik-bisik itu menyebar cepat, seperti api menjalar di rumput kering. Saat itulah, wajah Andri pucat pasi. Ia teringat sesuatu yang tak pernah ia tanyakan selama 5 tahun. Dari keluarga mana sebenarnya istrinya berasal? Ternyata ayah saya, Pak Wibowo, bukanlah petani kampung biasa seperti yang selalu diremehkan Ibu Rianti. Ayah saya memang lahir dan besar di kampung, dan ia tak pernah malu akan itu. Tapi bertahun-tahun kerja keras telah membangunnya menjadi salah satu investor properti paling dihormati di negeri ini. Ia sengaja hidup sederhana, membenci pamer, dan mendidik saya dengan nilai yang sama. Dan grup investasi ayah saya lah satu-satunya yang bersedia menyuntikkan dana untuk menyelamatkan Cakragraha dari kebangkrutan. Ibu Rianti baru saja mengusir istri dan besan dari sang penyelamat, keluar dari pestanya sendiri, di depan seluruh relasi bisnisnya. Manajer acara mendekati Ibu Rianti dan berbisik dengan wajah tegang. Bu, pasangan tua yang tadi Ibu suruh minggir dari barisan makan itu Bapak dan Ibu Wibowo, orang tua dari menantu Ibu, Bu Rista. Mereka baru saja pergi ke restoran seberang. Tubuh Ibu Rianti seketika lemas. Gelas anggur di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suaranya bergema di ruangan yang mendadak sunyi. Sama seperti reputasi yang selama ini ia banggakan, kini pecah di hadapan semua orang. Tidak mungkin, bisiknya. Orang itu petani kampung. Tidak mungkin dia Pak Wibowo. Tapi tatapan seluruh tamu kini tertuju padanya. Tatapan yang penuh celah. Beberapa relasi bisnis yang tadi ia banggakan mulai satu persatu berdiri dan berjalan menuju pintu. Mereka tak ingin lagi berlama-lama di pesta seorang wanita yang baru saja mempermalukan salah satu orang paling dihormati di dunia usaha. Sang investor tanpa banyak bicara menutup map perjanjian yang ada di tangannya. Ia menatap Ibu Rianti dengan pandangan dingin. Bu Rianti, katanya, cukup keras untuk didengar semua orang yang tersisa. Saya datang malam ini bukan sekadar untuk melihat kemewahan pesta. Saya datang untuk menilai karakter dan karakter sebuah keluarga. Paling jelas terlihat dari cara mereka memperlakukan orang yang mereka anggap tidak berguna. Ia berhenti sejenak. Sebuah keluarga yang merebut piring dari tangan orang tua dan mengusir mereka di depan umum. Tidak layak dipercaya mengelola dana sebesar ini. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan lampu kristal dan hidangan mahal. Bu, permisi. Ia berbalik dan pergi, dan bersama kepergiannya, harapan terakhir Cakragraha ikut menghilang di balik pintu yang tertutup pelan. Ibu Rianti terduduk di kursinya. Ia memandang ruangan yang perlahan kosong. Musik orkestra pun berhenti. Yang tersisa hanya gemerlap lampu kristal, yang kini terasa seperti mengejek kesombongannya sendiri. Sementara itu, di gedung pesta yang mulai kosong, Andri panik. Ia dan Ibu Rianti bergegas keluar, mencari tahu ke restoran mana saya membawa orang tua saya. Seseorang memberitahu mereka nama restoran mewah tempat kami berada. Andri tiba di restoran itu dengan wajah tergesa. Ia masih mengenakan jas pestanya dan masih membawa sisa kesombongannya. Ketika petugas keamanan restoran menghalanginya di pintu, ia langsung membentak, "Minggir kalian! Saya mau menemui istri saya di dalam. Kalian tahu siapa saya? Saya dari keluarga Cakragraha. Saya bisa membeli seluruh makanan di tempat ini kalau kalian terus menghalangi saya." Keributan itu menarik perhatian beberapa tamu. Dari dalam, manajer restoran melangkah keluar dengan tenang, diiringi beberapa stafnya. Andri tersenyum penuh kemenangan, mengira manajer akan mengenali dirinya. "Bagus. Anda keluar. Tolong suruh penjaga Anda ini minggir. Saya mau menemui istri saya." Tapi manajer itu sama sekali tidak memperdulikan Andri. Matanya justru menatap tajam ke arah dua pembuat onar di pintu. "Maaf, Tuan," katanya dingin. "Malam ini restoran kami sedang menjamu tamu kehormatan. Beliau memberi instruksi khusus
agar tidak diganggu oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang tadi telah mempermalukan beliau di tempat lain. Wajah Andri berubah. Tamu kehormatan. Siapa maksud Anda? Manajer itu hanya tersenyum tipis. Tamu yang tidak perlu memamerkan kekayaannya untuk dihormati. Tuan, sesuatu yang mungkin sulit Anda pahami. Silakan pergi sebelum saya harus memanggil pihak keamanan. Andri berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, nama Cakragraha yang selalu ia banggakan sama sekali tidak berarti apa-apa. Ia dan ibunya terpaksa pergi dengan rasa malu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di dalam, kami sama sekali tidak tahu keributan itu terjadi. Kami masih menikmati makan malam dalam kehangatan, dilindungi oleh sebuah nama yang bahkan belum saya sebutkan pada suami saya selama 5 tahun. Di restoran, ayah saya meletakkan ponselnya setelah menerima satu panggilan singkat. Ia menatap saya dengan lembut. "Rista," katanya. "Tadi rekan bisnis ayah menelpon," katanya. Kesepakatan dengan perusahaan bernama Cakragraha dibatalkan. Ayah saya diam sejenak. "Bukankah itu perusahaan keluarga suamimu?" Saya menunduk. "Selama ini, saya menyembunyikan semua penghinaan yang saya terima dari kedua orang tua saya. Saya tak ingin mereka khawatir. Tapi malam ini semuanya terungkap." Ibu saya menggenggam tangan saya. "Nak, selama ini, apa yang mereka lakukan padamu?" Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menceritakan semuanya. Tentang piring yang direbut malam ini, tentang daun singkong yang disebut makanan kambing, tentang arisan, tentang syukuran cucu di mana saya jadi pelayan, tentang uang yang tak pernah kembali, tentang ulang tahun Kayla yang dihina. Semuanya yang selama ini saya kubur rapat-rapat. Air mata yang selama ini saya tahan akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata seorang anak yang akhirnya merasa aman dipelukan orang tuanya. Air mata yang 5 tahun menunggu untuk keluar. Ibu saya memeluk saya erat. "Kenapa kamu tidak pernah cerita? Nak, kenapa kamu tanggung semua ini sendirian?" "Rista tidak mau ayah dan ibu terluka," jawab saya di sela isak. Rista tahu. Kalau ayah dan ibu tahu, pasti sakit hati. Rista tidak mau jadi beban. Ayah saya, yang sedari tadi diam, menghela napas panjang. Ada kesedihan di matanya. Kesedihan seorang ayah yang baru tahu putrinya menderita begitu lama tanpa ia sadari. Tapi tidak ada kemarahan. Ayah saya bukan tipe orang yang menyimpan amarah. Setelah saya selesai bercerita, ia hanya menggenggam tangan saya dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Nak, orang yang menanam kesombongan akan menuai keruntuhan dengan tangannya sendiri. Kita cukup berhenti menopang mereka. Ayah tidak akan menghancurkan siapapun. Ayah hanya akan menarik tangan yang selama ini, tanpa mereka sadari, telah menahan mereka agar tidak jatuh." Ia menatap saya dalam-dalam. "Dan kamu, Nak, kamu tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Mulai malam ini, kamu tidak sendiri." Malam itu, kami makan bertiga, masih hangat, ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang justru terasa lebih nikmat daripada semua hidangan mahal di gedung pesta itu. Sementara di seberang kota, sebuah kerajaan kesombongan sedang runtuh ke tanah. Setelah malam itu, kabar keruntuhan Cakragraha menyebar cepat di kalangan pengusaha. Batalnya suntikan dana membuat perusahaan itu benar-benar kehabisan napas. Proyek-proyek mereka disita bank. Aset-aset mulai dijual untuk menutup utang. Rumah besar di Menteng yang selalu dibanggakan Ibu Rianti pun akhirnya harus dilepas. Ternyata rumah itu telah lama dijaminkan ke bank untuk modal usaha yang kini gagal. Vania, kakak ipar yang dulu selalu dipuji sebagai menantu kebanggaan, adalah orang pertama yang pergi. Ketika ia tahu keluarga Cakragraha jatuh miskin, sikapnya berubah 180 derajat. Ia yang dulu paling rajin memuji Ibu Rianti, kini bahkan enggan mengangkat teleponnya. Suaminya di luar negeri, kakak Andri, menceraikan Vania begitu tahu keluarga sudah tak punya apa-apa. Dan Vania tanpa ragu langsung mengemasi barangnya dan kembali ke keluarganya sendiri. Ternyata, kesetiaan Vania
hanya sedalam isi rekening keluarga ini. Ia meninggalkan Ibu Rianti yang dulu ia elu-elukan, tanpa menoleh sedikit pun. Ibu Rianti yang dulu begitu membanggakan Fania di depan saya, Kini harus menelan kenyataan pahit. menantu yang ia agung-agungkan karena kaya dan pandai bicara, ternyata adalah yang pertama meninggalkannya di saat susah. Sementara menantu yang selalu ia hina, ternyata adalah satu-satunya yang pernah diam-diam menanggung biaya rumah tangganya. Kadang, hidup punya cara yang pahit untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya tulus dan siapa yang hanya datang saat matahari bersinar. Andri kehilangan segalanya. Jabatan di perusahaan yang dulu ia banggakan, mobil mewahnya, dan gaya hidupnya. Ia yang selama ini hanya bisa berlindung di balik nama besar ibunya, kini tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Beberapa minggu kemudian, Andri datang menemui saya. Ia berdiri di depan pintu apartemen sederhana tempat saya dan Kayla tinggal, dengan wajah yang sama sekali berbeda dari lelaki sombong yang saya kenal. "Rista," katanya dengan suara serak, "maafkan aku, maafkan ibuku. Kami tidak tahu siapa ayahmu sebenarnya. Kalau saja kami tahu dari dulu." Saya menatapnya. Dan di titik itu, saya menyadari sesuatu yang membuat hati saya justru terasa tenang, bukan marah. "Itu dia masalahnya, Mas," kata saya pelan. "Kalian meminta maaf bukan karena menyesal telah menyakiti orang tuaku. Kalian meminta maaf karena baru tahu ayahku kaya. Seandainya ayahku benar-benar petani miskin seperti yang kalian kira, apakah kalian akan meminta maaf malam ini?" Andri terdiam. Ia menunduk. Ia tidak bisa menjawab, karena kami berdua tahu jawabannya. "Aku dulu berpikir kamu beruntung menikah denganku," lanjut saya pelan. "Kamu, ibumu. Semua orang berpikir begitu. Tapi malam ini, mari kita jujur sekali saja. Mas, selama 5 tahun, siapa yang sebenarnya menopang siapa? Siapa yang membayar tagihan rumah saat perusahaan mulai goyah? Siapa yang meminjamkan uang yang tak pernah kembali? Kalian tidak pernah bertanya, dari mana perempuan kampung ini punya uang sebanyak itu? Kalian terlalu sibuk merasa lebih tinggi. Selama 5 tahun, lanjut saya. Aku tidak pernah meminta kalian menghormatiku karena harta. Aku hanya meminta kalian menghormati kedua orang tuaku sebagai sesama manusia. Dan bahkan hal sesederhana itu, kalian tidak mampu." Saya menarik napas. "Aku bukan orang yang pendendam, Mas. Aku tidak akan membalas kalian. Aku bahkan sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali. Sebagian pintu sekali tertutup, memang lebih baik dibiarkan tertutup." Andri menunduk. Air matanya jatuh. "Lalu Kayla, dia tetap anakku. Kayla akan selalu boleh mengenal ayahnya," jawab saya tegas. "Aku tidak akan pernah menghalangi itu. Tapi ia akan tumbuh dengan mengetahui satu hal, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan tidak boleh dijual, seberapapun beratnya hidup." Andri pergi malam itu. Dan bersamanya, pergi pula bab terakhir dari kehidupan lama saya. Sebulan kemudian, saya mendengar kabar tentang Ibu Rianti. Ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dirawat oleh seorang kerabat jauh yang kasihan padanya. Semua relasi bisnis yang dulu ia banggakan, tak satu pun menoleh. Nama besar yang ia bangga-banggakan telah lama menghilang. Suatu hari, saya berpapasan dengannya secara tak sengaja di sebuah pusat perbelanjaan. Ibu Rianti terlihat jauh lebih tua dan lelah. Ketika ia melihat saya, ia langsung menghampiri. Dan hal yang tak pernah saya bayangkan terjadi. Wanita yang dulu begitu angkuh itu, kini hampir berlutut di hadapan saya. "Rista," katanya dengan suara pecah, "tolong, bicaralah pada ayahmu. Minta beliau membantu kami sekali saja. Perusahaan bisa diselamatkan kalau saja. Saya menatap wanita tua itu. Wanita yang dulu berdiri begitu angkuh, merebut piring dari tangan ibu saya di depan ratusan orang. Wanita yang menyebut hadiah ibu saya sebagai makanan kambing. Wanita yang menjadikan saya pelayan di acara cucu saya sendiri. Dan sekarang, ia berdiri di hadapan saya, tua, lelah, dan memohon.
Saya menunggu diri saya merasakan kemenangan, menunggu rasa puas yang selama 5 tahun mungkin saya bayangkan. Tapi rasa itu tak pernah datang. Yang saya rasakan hanyalah iba yang bercampur dengan kesedihan tentang betapa sia-sianya kesombongan manusia. Bu, kata saya lembut. Membantu beliau berdiri. Saya tidak menyimpan dendam pada ibu. Sungguh. Tapi ibu, roda kehidupan itu berputar. Dulu, saat ibu memandang rendah kedua orang tua saya, pernahkah ibu membayangkan akan berdiri di posisi ini? Air mata mengalir di wajah keriput Ibu Rianti. Ayah saya sering berkata, lanjut saya. Kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberi kita apa-apa. Saat itu, ibu memperlakukan orang tua saya seperti mereka bukan manusia. Dan itu, Bu, bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan uang. Saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas saya dan menyerahkannya pada Ibu Rianti. Ini bukan dari perusahaan, ini dari saya pribadi. Cukup untuk biaya hidup dan pengobatan ibu beberapa bulan ke depan. Bukan karena ibu pantas menerimanya, tapi karena saya tidak mau menjadi orang seperti ibu di masa lalu. Ibu Rianti menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar. Ia menangis, terseduh-seduh, tanpa mampu berkata apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat penyesalan yang tulus di matanya. Bukan penyesalan karena kehilangan harta, melainkan penyesalan karena baru menyadari, terlambat, bahwa ia telah membuang orang-orang yang tulus demi mengejar orang-orang yang palsu. Saya berbalik dan berjalan pergi, menuju pintu keluar pusat perbelanjaan, menyambut hangatnya cahaya matahari sore yang menyinari wajah saya. Saya telah memenangkan pertempuran terberat dalam hidup saya, tanpa harus mengotori kedua tangan saya, tanpa harus menjadi sejahat orang yang menyakiti saya. Di belakang saya, Ibu Rianti masih terduduk. Bukan karena saya menghancurkannya, melainkan karena kesombongannya sendirilah yang pada akhirnya menghancurkan dirinya. Bulan-bulan berikutnya, hidup saya berjalan lebih tenang dari sebelumnya. Saya membeli sebuah rumah kecil yang nyaman, tak jauh dari rumah orang tua saya. Kayla tumbuh menjadi anak yang ceria, dikelilingi cinta dari kakek dan neneknya yang tulus. Setiap akhir pekan, ayah saya akan datang, menggendong Kayla, dan bercerita tentang kampung tempat ia dibesarkan, tanpa rasa malu, dengan penuh kebanggaan. Karier saya sebagai notaris pun semakin berkembang. Saya tak lagi perlu menyembunyikan siapa saya, atau berpura-pura lemah demi menjaga perasaan orang yang tak pernah menghargai saya. Andri sesekali datang menjenguk Kayla, dan saya tidak pernah menghalanginya. Ia kini bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Hidup jauh lebih sederhana. Kesombongan yang dulu ia banggakan telah lama terkikis oleh kenyataan. Ia berubah menjadi lelaki yang lebih rendah hati, meski penyesalannya datang terlambat. Sesekali saya memikirkan Ibu Rianti. Saya tetap mengirimkan bantuan untuk pengobatannya melalui kerabat jauh yang merawatnya. Bukan karena saya melupakan luka masa lalu, tapi karena saya memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengubah saya menjadi orang yang keras hati. Saya ingin Kayla kelak melihat ibunya sebagai perempuan yang kuat, tapi juga baik, bukan perempuan yang membalas kekejaman dengan kekejaman. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun sering kita lupakan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan, atau dari isi bingkisan yang ia bawa. Karena kesombongan adalah tabir yang menutupi mata, hingga kita tak lagi bisa melihat siapa yang sebenarnya berharga di hadapan kita. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Rista. Perempuan yang setiap hari menelan penghinaan demi menjaga keutuhan keluarga, sambil dianggap lemah karena kesabarannya. Kepada kalian, ketahuilah, kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan yang sedang menunggu waktu yang tepat. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Andri. Lelaki yang memilih diam saat seharusnya melindungi, dan baru menyesal setelah semuanya hilang. Ingatlah, harga sebuah diam di saat yang salah kadang jauh lebih mahal daripada yang bisa kita bayangkan. Dan di luar sana, ada pula orang-orang seperti Ibu Rianti. Mereka yang mengira kekuasaan akan bertahan selamanya, hingga lupa bahwa roda kehidupan
selalu berputar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk merendahkan orang lain demi merasa lebih tinggi, atau kita bisa memilih untuk memuliakan sesama, sekecil apapun mereka di mata dunia. Karena pada akhirnya, bukan harta yang membuat kita terhormat, melainkan kerendahan hati. Bagaimana menurut kalian? Seandainya kalian berada di posisi Rista malam itu, apakah kalian akan bersikap setenang dirinya? Ceritakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mertua saya menyiramkan secangkir kopi panas ke wajah ayah saya. Di meja makan, saya sendiri. Hanya karena ia menganggap kami keluarga miskin yang tidak pantas duduk satu meja dengannya. Ayah saya tidak berteriak. Ayah hanya menyeka wajahnya pelan, menatap perempuan itu, lalu berbisik satu kalimat. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari. Mereka tertawa. Mereka pikir ayah saya hanya penjaga gudang tua dari kampung. Mereka tidak tahu siapa lelaki berkemeja lusuh yang barusan mereka hina itu sebenarnya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian percaya bahwa harga diri jauh lebih mahal daripada uang, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar nama kalian dan dari kota mana, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah firma kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Dan selama 5 tahun itu pula, saya menjadi sasaran tembak ibu mertua saya, Bu Ratna. Bu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia pemilik Wiranata Group, sebuah perusahaan catering dan penyelenggara acara yang sedang naik daun di Jakarta. Di matanya, dunia terbagi 2. Ada orang berharga dan ada debu. Saya, menurutnya, masuk golongan kedua. Suami saya, Bagas, tidak pernah membela saya. Ia memilih berdiri di sisi ibunya demi ketenangannya sendiri. Setiap kali Bu Ratna menghina, Bagas hanya menunduk atau lebih buruk lagi, ikut tertawa. Lalu ada Damar, adik ipar saya, 28 tahun. Calon penerus Wiranata Group, pangeran kesayangan Bu Ratna. Damar punya kebiasaan merekam apapun yang menurutnya lucu dengan ponselnya, dan penghinaan terhadap saya baginya adalah hiburan paling lucu. Rumah yang saya dan Bagas tempati di Bintaro adalah rumah sewa sederhana yang sahabat tidak tahu, dan yang Bagas pun tidak pernah tahu, adalah siapa yang membayar uang sewanya. Ayah saya, Bapak Hartono. Beliau membayarnya lunas setahun penuh, diam-diam, agar Bagas tidak merasa harga dirinya terluka. Saya tidak pernah menceritakan detail itu pada siapapun, karena di mata keluarga Bagas, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan, dan kemiskinan bagi mereka adalah dosa yang tak termaafkan. Sejujurnya, bahkan saya pun tidak sepenuhnya mengenal ayah saya. Sejak kecil, saya tumbuh di rumah sederhana di kampung bersama ibu yang kini sudah tiada. Ayah sering pergi berhari-hari, katanya, untuk mengurus pekerjaan di kota. Beliau selalu pulang dengan tas usang dan kemeja sederhana. Tidak pernah ada kemewahan. Tidak pernah ada cerita tentang uang. Hanya ada satu hal yang ganjil. Setiap kali ada masalah besar di kampung, jalan rusak yang tiba-tiba diperbaiki, sekolah yang mendadak dapat bantuan, klinik yang muncul entah dari mana. Ayah selalu tahu lebih dulu dan selalu tersenyum kecil. Ada orang baik yang mengurusnya, katanya. Saya kira beliau hanya warga biasa yang beruntung. Saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya tidak tahu. Orang baik itu adalah ayah saya sendiri. Beliau membesarkan saya dengan satu prinsip yang diulangnya terus. Anindya, kalau kamu punya sesuatu, jangan tunjukkan untuk dipuji. Tunjukkan saat dibutuhkan. Orang yang harus pamer untuk dihormati sebenarnya tidak punya apa-apa. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat orang kampung. Bertahun-tahun kemudian, saya baru tahu itu adalah filosofi seorang konglomerat yang memilih hidup
di balik layar. Malam itu seharusnya menjadi titik balik, atau setidaknya malam gencatan senjata. Ayah saya datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah untuk makan malam bersama keluarga besar Bagas. Bagi saya, ini upaya terakhir. Saya ingin Bu Ratna melihat bahwa saya dan keluarga saya bukan sekedar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Saya menghabiskan berjam-jam menata meja makan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap. Saya memasak rendang, opor, dan sayur asam, masakan kesukaan Bagas, dengan tangan saya sendiri. Saya berharap kesempurnaan kecil ini bisa menutup jurang sosial yang tak pernah terucapkan di antara kami. Tepat pukul 7 malam. Bel pintu berbunyi, jantung saya berdebar. Bagas sudah pulang lebih dulu dari kantor, tapi ia hanya berdiri di dapur sambil menatap ponselnya, berpura-pura sibuk. Pintu terbuka. Aroma parfum mahal langsung menyeruak ke ruang tamu mungil kami. Bu Ratna masuk dengan langkah tegap. Kepalanya terangkat tinggi, seolah sedang berjalan di lobi hotel, bukan di ruang tamu menantunya. Gaun sutra merun, kalung berlian di lehernya. Di belakangnya, damar, jam tangan mahal, jas kasual merek terkenal, dan ponsel yang sudah siap di tangan. Jadi ini rumahnya, kata Bu Ratna. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan jijik. Saya kira kamu bilang menyewa tempat yang layak, Anindya. Ini seperti gudang yang dicat ulang. Panas sekali. AC-nya berfungsi. Tidak. Saya memaksakan senyum. Selamat datang, Bu. Damar, mari masuk. Ayah sudah menunggu di dalam. Bagas langsung mendekati ibunya, mencium tangannya dengan hormat berlebihan. Bu, maaf, agak sempit, tapi ini yang terbaik yang bisa Anindya siapkan. Ia melirik saya dengan tatapan menyalahkan. Hati saya perih. Bagas selalu memilih sisi yang nyaman untuknya. Ayahmu. Bu Ratna mengernyit. Yang dari kampung itu, apa dia sudah mandi? Saya tidak mau karpet baru saya kotor. Damar mengangkat ponselnya, pura-pura merekam. Tenang, Bu, kalau bau, kita bisa pura-pura batuk saja. Saat itulah ayah saya muncul dari ruang tengah. Beliau hanya mengenakan kemeja katun biru muda yang sudah sedikit pudar dan celana krem sederhana. Penampilannya nyaris berlawanan total dengan kemewahan yang dibawa Bu Ratna dan Damar. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar. Mata ayah memancarkan kehangatan, sekaligus kedalaman yang sulit ditembus. Selamat malam, Nak Bagas, Nak Damar, dan Ibu Ratna. Saya Hartono, ayahnya Anindya. Ayah mengulurkan tangan dengan suara lembut berwibawa. Bu Ratna hanya menyodorkan ujung jari telunjuknya. Menyambut salam itu dengan dingin. Ratna Wiranata. Saya rasa Anda tidak perlu tahu urusan bisnis saya. Yang penting, Anda tahu, kami keluarga terpandang di kota ini. Jadi, jaga sikap. Damar bahkan tidak menyentuh tangan ayah. Ia hanya tertawa kecil sambil melirik jam tangannya. Saya harap Anda tidak datang untuk minta modal usaha. Kami sedang sibuk. Lusa kami mengurus pernikahan anak pejabat. Jangan buang waktu kami. Kalimat Damar menusuk saya seperti pisau dingin. Saya menoleh ke Bagas, berharap ia membela, atau setidaknya menegur adiknya. Tapi Bagas hanya menyenggol lengan saya pelan, memberi isyarat agar saya bersabar. Saya benar-benar merasa sendirian. Ayah tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Senyum yang justru membuat Bu Ratna jengkel. Kenapa Anda tersenyum? Ada yang lucu dari ucapan anak saya, desaknya. Tidak ada yang lucu, Bu, jawab ayah tenang. Saya hanya berpikir, kita punya definisi kesibukan yang sangat berbeda. Kami pun duduk di meja makan. Dan dari situ, malam saya runtuh perlahan. Sebelum saya lanjutkan tentang malam itu, izinkan saya menceritakan luka yang lebih tua. Karena penghinaan malam itu bukan yang pertama. Ia hanya puncak dari gunung yang sudah 5 tahun saya daki sendirian. Di tahun pertama pernikahan, saya kehilangan kandungan saya, bayi pertama kami. Saat saya masih lemah di ranjang rumah sakit, Bu Ratna datang. Bukan membawa doa, ia membawa kalimat. Mungkin ini tanda. Rahim dari keluarga miskin memang tidak sekuat keturunan terpandang. Bagas yang berdiri di samping saya hanya diam.
Saya menunggu ia membela. Ia tidak. Itu pertama kalinya saya belajar bahwa di pernikahan ini saya sendirian. Di tahun kedua, saat saya baru saja menyelesaikan proyek desain pertama yang saya banggakan, saya menunjukkan fotonya di meja makan keluarga. Bu Ratna melihatnya sekilas, lalu berkata, "Pekerjaan tukang gambar. Untung saja ada Bagas yang menafkahimu. Kalau tidak, kamu makan apa?" Damar tertawa, lalu mengangkat ponselnya, merekam wajah saya yang malu. "Rekaman itu," katanya, "untuk koleksi momen lucu keluarga." Di tahun ketiga, saat Lebaran, seluruh keluarga besar Bagas berkumpul di rumah mewah Bu Ratna. Saya datang membawa rendang dan nastar buatan saya sendiri, berharap diterima. Bu Ratna menyuruh pembantunya membuang makanan saya ke tempat sampah di depan semua orang. "Kita tidak makan masakan kampung di rumah ini," katanya. Saya memunguti harga diri saya dari lantai marmer itu, sambil tersenyum. Agar tidak merusak suasana, setiap kali saya mengadu pada Bagas, jawabannya selalu sama. "Sabar, Anindya. Ibu sudah tua. Jangan buat keributan. Sabar." Kata itu menjadi penjara saya selama 5 tahun. Saya menelan setiap penghinaan demi sebuah pernikahan yang ternyata hanya saya yang menjaganya. Yang menahan saya tetap berdiri. Selama itu, hanya satu orang, ayah saya. Setiap kali saya menelpon dengan suara serak, beliau tidak pernah menyuruh saya bersabar. Beliau hanya berkata, "Anindya, harga diri itu seperti tabungan. Jangan dihabiskan untuk orang yang tidak menyimpan apapun untukmu. Suatu hari, ayah akan menjemputmu pulang dengan kepala tegak." Saya kira itu hanya kata-kata penghibur seorang ayah. Saya tidak tahu beliau menyimpan kekuatan untuk benar-benar melakukannya. Itulah kenapa malam makan malam itu begitu berarti bagi saya. Saya ingin untuk sekali saja semua luka itu disembuhkan dengan satu penerimaan. Saya tidak tahu malam itu justru akan menjadi malam ketika semua topeng akhirnya jatuh. Bu Ratna mengeluhkan segalanya. Taplak meja yang menurutnya murahan, sendok garpu tanpa merek, sampai masakan rumahan yang saya siapkan dengan susah payah. "Astaga, Anindya, kenapa tidak pesan catering dari tempat kami saja? Masakanmu ini terlalu sederhana. Sejak kapan Bagas makan makanan serendah ini?" Saya menahan air mata. "Bu, ini masakan kesukaan Bagas. Saya membuatnya dengan cinta." Bu Ratna mendengus. "Cinta. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Cinta tidak bisa membeli aset. Lihat ayahmu. Sampai sekarang masih terlihat seperti kuli pasar. Jangan bicara soal cinta. Bicaralah soal aset dan koneksi." Damar dan Bu Ratna lalu sibuk memamerkan kekayaan. Investasi terbaru, acara besar yang mereka kelola. Betapa rendahnya orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Bagas ikut menimpali, memuji setiap kalimat ibunya. Di sisi lain meja, ayah saya hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Beliau tidak menyombongkan apapun. Setiap kali Bu Ratna memojokkannya soal pekerjaan, ayah menjawab samar, "Saya hanya mengurus beberapa hal." "Bu, kebanyakan di balik layar." Jawaban itu malah membakar mereka. "Di balik layar," Damar tertawa. "Pasti tukang sapu atau buruh shift malam. Tidak mau pamer, karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan." Bu Ratna ikut menunjuk-nunjuk ke arah ayah dengan gerakan kasar. "Lihat, Bagas, istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri, tidak tahu standar hidup." Disitulah kesabaran saya habis. Saya bangkit. Tangan saya mengepal di sisi tubuh. "Bu, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak menghina beliau seperti itu." Bagas menarik lengan saya. "Anindya, duduk. Jangan buat ibu marah. Dia sudah keterlaluan." "Mas." Suara saya bergetar. Air mata saya menggenang melihat saya hampir menangis. Bu Ratna justru merasa menang. Ia tersenyum sinis. Tangannya meraih cangkir kopi panas di depannya. Matanya menatap ayah saya dengan penghinaan penuh. "Lihat ini, Pak Hartono, si miskin." Bu Ratna berdiri, mendekat, dan menuangkan kopi panas itu ke kemeja katun ayah saya. Cairan hitam kecoklatan itu meresap, meninggalkan noda besar di dada. "Ini simbol betapa kotornya status Anda di mata saya.
Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda. Ia meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi, penuh kemenangan. Bagas hanya mundur selangkah, tidak berani melawan ibunya. Damar mengangkat ponsel, merekam. Tertawa terbahak-bahak, saya berteriak. Saya langsung menghampiri ayah. Ayah, panas tidak? Kenapa ibu tega begini? Ayah saya tetap berdiri tegak. Beliau menutup mata sejenak, menarik napas, lalu membuka matanya. Dan seketika, semua tawa di ruangan itu terhenti. Ketenangan di mata ayah lenyap, digantikan kilatan amarah yang dingin dan mematikan. Wajah yang biasanya lembut itu kini mengeras. Beliau mengambil serbet, membersihkan kemejanya dengan sangat tenang. Tapi setiap gerakannya dipenuhi ancaman yang tak terucapkan. Ayah melangkah maju, mendekati Bu Ratna, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyum itu kembali, tapi kali ini senyum yang membuat bulu kuduk Bu Ratna meremang. Beliau mencondongkan tubuh, berbisik. Suaranya sangat rendah, penuh otoritas yang mencekam. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari, tanpa emosi yang meledak. Justru itu yang membuatnya mengerikan. Bu Ratna sempat tersentak, tapi ia cepat pulih. Tawa sinisnya kembali meledak. Hancurkan. Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari kampung. Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram. Bagas, Damar, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan. Damar dan Bagas pun ikut tertawa, menganggap ancaman ayah hanya gertakan pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang terasa semakin sempit dan panas. Saya berdiri di antara tawa mereka dan wajah datar ayah saya. Air mata kemarahan membasahi pipi saya. Saya merasa hina, dan saya melihat ayah saya dihina habis-habisan di depan mata saya sendiri. Ayah, kita pulang sekarang, kata saya, menggandeng lengan beliau. Tunggu, ada satu hal lagi sebelum kita pergi. Ayah menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, meletakkannya di atas meja. Sebuah kartu nama dengan desain minimalis, hanya bertuliskan satu kata di tengah, Hartono. Dan di sudut bawah, sebuah logo kecil yang terukir sangat elegan. Bu Ratna dan Damar tidak memperhatikan logo itu. Mereka hanya melihat namanya, lalu tertawa lagi. Kartu nama. Anda pikir ini lelucon? Tertulis apa? Hartono, penjual pecel lele terkaya se-Jawa Tengah. Ejek Damar. Simpan baik-baik kartu itu. Bu, kata ayah pelan. Karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana. Beliau menoleh ke saya. Ayo, Nak. Sudah waktunya kita menunjukkan pada mereka arti kehormatan yang sebenarnya. Kami melangkah keluar, meninggalkan mereka yang masih tertawa. Di luar, ayah tidak menuju mobil butut seperti bayangan keluarga Bagas. Sebuah sedan hitam mengkilap sudah menunggu di tepi jalan. Sopir berseragam rapi membukakan pintu. Bu Ratna sempat mengintip dari jendela. Ia melihat ayah masuk ke mobil mewah itu, tapi ia hanya menepisnya. Paling-paling taksi online. Dasar miskin. Hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, ayah merangkul saya yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa ayah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka sentuh. Ayah mengeluarkan ponsel, memutar sebuah nomor. Pak Surya, ini saya, Hartono. Jalankan rencananya. Sekarang. Suaranya berubah dingin dan tegas. Saya yang mendengarnya pun merinding. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas yang terkait Wiranata Group dibekukan, ditarik, diputus total. Dan pastikan mereka tidak tahu siapa yang menekan tombolnya, sampai semuanya benar-benar hancur. Malam itu, di tengah tawa kemenangan mereka, Bu Ratna dan anak-anaknya tidak menyadari satu hal. Mereka baru saja menendang harimau yang sedang tidur. Mereka menghina bukan sekadar lelaki tua dari kampung. Mereka menghina pendiri Hastana Group, holding raksasa yang selama bertahun-tahun, tanpa mereka sadari, menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Wiranata. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Bu Ratna terasa palsu. Beliau menyeruput kopi paginya dengan senyum puas.
masih membayangkan wajah terhina ayah saya semalam. Ia menceritakan ulang adegan penyiraman kopi itu pada Bagas dan Damar, membuat mereka tertawa, seolah itu lelucon paling lucu di dunia. Lihat, Bagas. Setidaknya sekarang orang itu tahu tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, kata Bu Ratna sambil mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Bagas mengangguk. Lega baginya. Kenyamanan dan pengakuan ibunya adalah prioritas utama. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan saya atau kebenaran di balik ancaman dingin ayah. Sementara itu, di menara tertinggi kawasan SCBD, ayah saya duduk di kursi eksekutifnya. Di hadapannya, Pak Surya, pengacara kepercayaan, sekaligus tangan kanannya menelaah tumpukan dokumen. Ayah tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya memenuhi seluruh ruangan. Apa Bapak yakin ini akan jadi guncangan besar bagi Wiranata Group? Kita penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital. Tanya Pak Surya hati-hati. Sangat yakin. Surya, jawab ayah. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diri saya. Dan yang lebih parah, harga diri putri saya. Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Saya berdiri di samping ayah pagi itu, mendengarkan rencana yang sudah disusun semalam suntuk. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini, tanpa Bu Ratna sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan Hastana Group. Kedua, penarikan mendadak seluruh fasilitas pinjaman lunak dari bank-bank rekanan ayah. Fasilitas yang selama ini menjadi modal kerja utama Wiranata Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan. Aset yang ternyata memiliki masalah legalitas. Dan kini berada di bawah pengawasan ketat tim hukum ayah. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran, kata ayah. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun. Lakukan secara serentak. Surya, mulai siang ini, siang harinya, di kantor Wiranata Group, Damar sedang merayakan kemenangan kecil. Ia baru mendapat kabar bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Lalu, telepon berdering. Panggilan dari klien terbesar mereka, Pak Sutejo, penyelenggara pernikahan akbar anak pejabat yang akan digelar lusa. Wajah Damar pucat seketika. Pak Sutejo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Semua sudah kami siapkan, teriaknya. Maaf, Nak Damar, ini bukan pembatalan dari saya. Ini perintah dari holding pendana kami. Mereka memutus semua kerjasama dengan Wiranata Group. Katanya ada masalah etika bisnis yang serius. Masalah etika. Holding apa? Siapa mereka? Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya menerima instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Telepon ditutup. Damar mematung. Ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Kerugian dari satu pembatalan ini saja mencapai puluhan miliar. Belum termasuk denda. Belum sempat ia menenangkan diri, telepon kedua masuk dari supplier utama bahan baku. Maaf, Pak Damar, kami harus menahan semua pengiriman. Kami baru menerima instruksi dari perusahaan induk untuk menghentikan suplai ke klien yang riwayat kreditnya sedang dibekukan. Pendanaan. Kalian perusahaan raksasa. Ada apa? Maaf, Pakistan. Ini perintah dari atas. Saat itulah Damar mulai merasa janggal. Dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama secara bersamaan dalam satu siang. Perusahaan yang selama ini stabil, pikirannya melayang ke bisikan dingin ayah saya semalam. Tapi ia menertawakan dirinya sendiri. Mustahil. Orang miskin itu tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Ini hanya kebetulan. Damar, dalam keputusasaannya, mencoba satu langkah terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya, ia mengalihkan beberapa aset yang tersisa ke namanya. Berniat kabur dengan sisa harta itu sebelum semuanya disita. Ia pikir
Tidak ada yang tahu, tapi setiap rekening yang ia sentuh, setiap transfer yang ia coba, seolah membeku di tengah jalan. Bank menahan transaksinya dengan alasan pemeriksaan kepatuhan. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah memprediksi gerakannya sebelum ia bergerak. Saat Bu Ratna mengetahui apa yang dicoba anak kesayangannya, ia hanya bisa duduk membisu. Pangeran kebanggaannya. Ternyata yang pertama, menyiapkan jalan kabur. Lalu datang hari yang paling memalukan. Di sebuah acara amal sosialita yang dulu rutin mereka hadiri sebagai tamu kehormatan, nama Bu Ratna dicoret dari daftar undangan ketika ia tetap nekat datang. Petugas dengan sopan menahannya di pintu. "Maaf, Bu, Anda tidak terdaftar." Di belakang petugas itu, ia melihat para perempuan yang dulu memujinya, kini berbisik dan tersenyum sinis ke arahnya. Bu Ratna pulang dengan langkah yang dulu tegap, kini terseret. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bagaimana rasanya berdiri di ambang pintu, ditolak, dianggap tidak berharga. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada keluarga saya. Malam itu, kata Bagas kemudian pada penyelidiknya. Bu Ratna duduk lama menatap sebuah benda kecil di telapak tangannya. Kartu nama bertuliskan satu kata, Hartono, dengan logo elegan di sudutnya. Kartu yang dulu ia tertawakan, yang nyaris ia buang. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama ini. Begitu kata ayah saya malam itu. Bu Ratna kini mengerti. Setiap kata lelaki itu bukan gertakan. Itu nubuat. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Damar, Bu Ratna mengalami kepanikan serupa. Pintu ruangannya digedor. "Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur." Bu Ratna merobek amplop itu tergesa-gesa. Isinya membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank yang selama ini memberi pinjaman lunak dengan bunga rendah serentak menuntut pelunasan seluruh utang dalam 2 kali 24 jam. "Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik," jeritnya. Mereka bilang, jaminan kita, tanah di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan punya masalah kepemilikan. Mereka menuntut pelunasan segera atau properti utama kita disita. Jelas karyawannya. Ketakutan. Bu Ratna tahu persis tanah itu, salah satu aset terbesar Wiranata Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh seorang teman bisnis. Teman yang tidak pernah ia temui langsung, hanya melalui surat dan perantara. Perantara yang selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman. Ia menelepon Bagas yang sedang di kantornya sendiri, yang bergerak di bidang properti. "Bagas, Ibu butuh uang sekarang. Bank menarik semua pinjaman." "Bu, sebentar. Di sini juga sedang kacau. 3 proyek properti saya tiba-tiba kehilangan investor. Mereka menarik dana tanpa alasan jelas." Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang menjalar di dadanya. Dalam 3 hari, persis seperti yang dijanjikan ayah saya, kerajaan Wiranata mulai retak dari setiap sisi. Hari kedua, para vendor dan rekanan kecil mulai menarik diri. Berita masalah likuiditas Wiranata Group menyebar cepat di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau lagi berurusan dengan perusahaan yang sedang tenggelam. Kontrak demi kontrak dibatalkan. Karyawan mulai resah karena gaji terlambat. Hari ketiga, properti utama keluarga, rumah mewah, tempat Bu Ratna menyiram kopi pada ayah saya di hari berikutnya, masuk daftar sita bank. Surat peringatan ditempel di pagar. Tetangga berbisik. Damar dikejar para klien yang menuntut pengembalian uang muka. Mereka mulai menjual perhiasan, lalu mobil, lalu satu persatu aset yang dulu mereka banggakan. Tapi lubang utang itu terlalu dalam. Setiap kali mereka mencoba meminjam, setiap pintu bank tertutup rapat, seolah ada tangan tak terlihat yang menutupnya dari belakang. Suatu sore, Bu Ratna nekat mendatangi salah satu direktur bank yang dulu begitu menghormatinya. Lelaki itu kini menolak menemuinya. Lewat sekretarisnya, ia hanya menyampaikan satu pesan singkat. "Maaf, Bu, instruksi dari Hastana Group sangat jelas. Kami tidak bisa membantu." Hastana Group, nama itu mulai sering muncul. Bu Ratna belum pernah mendengarnya. Ia menyuruh Damar mencari tahu siapa pemilik holding itu. Tapi setiap kali nama pemilik hampir terungkap,
Jejaknya menghilang di balik lapisan perusahaan dan nomini. Sang pemilik benar-benar bekerja di balik layar. Tekanan yang menggunung itu mulai memecah keluarga dari dalam. Hal yang dulu mereka banggakan, kesetiaan satu sama lain, ternyata serapuh kaca. Damar mulai menyalahkan Bu Ratna. Kalau ibu tidak menyiram kopi malam itu, semua ini tidak akan terjadi, teriaknya suatu malam. Bu Ratna balas membentak, kamu yang menertawakannya paling keras. Kamu yang merekam. Jangan salahkan ibu sendirian. Mereka yang dulu kompak menghina saya di satu meja, kini saling melempar tuduhan di rumah yang lampunya mulai dipadamkan karena tagihan tak terbayar. Bagas berada di tengah, terjepit. Ia mencoba menjual mobil terakhirnya untuk membayar bunga utang ibunya. Tapi saat ia tiba di tempat jual beli mobil, pembeli yang sudah sepakat tiba-tiba membatalkan. Maaf, Mas, saya dengar mobil ini bagian dari aset yang sedang dalam sengketa. Saya tidak mau ambil risiko. Bagas pulang dengan tangan hampa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di dalam mobil yang sebentar lagi bukan miliknya. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Bu Ratna pun pamit. Bukan karena gajinya telat. Saya bukan pergi karena uang, Bu. Kata perempuan tua itu pelan. Saya pergi karena saya tidak tahan melihat rumah ini. Dulu saya kira ini rumah orang besar. Ternyata yang besar cuma suaranya. Lalu ia membungkuk hormat dan pergi. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu yang dulu dipenuhi tamu dan pujian. Kini hanya berisi gema langkahnya sendiri. Saya mendengar semua itu dari kejauhan, bukan dari ayah, yang tidak pernah menceritakan detail balas dendamnya pada saya, tapi dari kabar yang menyebar di kalangan pebisnis. Anehnya, saya tidak merasa puas, saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya menurunkan beban berat dari punggungnya setelah 5 tahun memikulnya. Sementara dunia, mereka runtuh. Dunia saya justru menemukan titik tenangnya. Saya pindah sementara ke apartemen ayah di Kuningan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidur tanpa rasa takut akan kalimat menghina di pagi hari. Bagas mulai meneror saya dengan pesan. Awalnya marah. Apa yang dilakukan ayahmu? Suruh dia hentikan. Lalu berubah panik. Anindya, tolong. Ibu sakit, kita bisa kehilangan segalanya. Lalu memelas. Kembalilah, kita selesaikan ini bersama. Saya membaca semua pesan itu, tapi saya tidak lagi merasa apa-apa. 5 tahun saya menunggu satu pembelaan darinya. 1 kali saja. Yang saya dapat hanya senggolan di lengan dan isyarat agar diam. Pada hari kelima, saya mengirim 1 pesan balasan. Hanya 1. Mas masih ingat malam itu, saat ibumu menyiram kopi ke ayahku. Kamu mundur selangkah. Hari ini, aku juga mundur. Selamanya. Lalu, saya memblokir nomornya. Bagas, dalam keputusasaannya, mulai menyelidiki sendiri. Bukan untuk membela saya, tapi untuk mencari tahu siapa yang menghancurkan keluarganya. Ia menyewa seorang penyelidik, mengikuti jejak Hastana Group dan benang merah itu, satu persatu, mengarah ke satu titik yang tak pernah ia duga. Mertuanya sendiri, Bapak Hartono. Ketika penyelidik itu meletakkan sebuah map di meja Bagas, isinya membuat tangannya gemetar. Foto ayah saya keluar dari menara kantor pusat Hastana Group lewat lift khusus direksi. Daftar perusahaan yang dimiliki holding itu. 3 diantaranya adalah pemasok dan pendana utama Wiranata Group selama bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat Bagas membeku adalah 1 lembar dokumen di dasar map. Sebuah perjanjian pendanaan lama, tertanggal 7 tahun lalu, sebelum ia bahkan mengenal saya. Di dokumen itu, hitam di atas putih, tertulis jelas bahwa modal awal yang membuat Wiranata Group bisa berkembang besar. Modal yang dulu dibanggakan ibunya sebagai hasil kerja keras keluarga sebenarnya berasal dari sebuah dana ventura. Dan dana ventura itu lewat berlapis nomini dimiliki oleh Hastana Group, oleh ayah saya. Artinya, sejak awal, kerajaan yang dipakai Bu Ratna untuk menghina keluarga saya dibangun di atas uang ayah saya sendiri selama bertahun-tahun. Mereka memamerkan kekayaan yang akarnya tertanam pada tangan lelaki yang mereka siram dengan kopi panas. Bagas membawa map itu ke ibunya, gemetar.
Bu, lelaki yang ibu siram kopinya, dia pemilik semua ini. Bu Ratna merebut map itu, membaca. Wajahnya memutih, cangkir di tangannya jatuh. Pecah berkeping di lantai marmer rumah yang tinggal beberapa hari lagi akan disita. Tidak mungkin, bisiknya. Dia hanya pakai kemeja butut, kesederhanaan. Bu, kata Bagas pelan. Untuk pertama kalinya menyadari sesuatu. Itu bukan kemiskinan, itu kekuatan yang tidak perlu pamer. Damar yang biasanya banyak bicara, kini bisu. Ponsel yang dulu ia pakai merekam penghinaan, kini penuh pesan dari kreditor dan ancaman hukum. Ia membuka rekaman malam itu. Rekaman ayah saya disiram kopi, rekaman yang dulu ia tertawakan. Kini ia menontonnya dengan tangan dingin. Ia melihat detail yang dulu terlewat, ketenangan di wajah lelaki itu, dan logo kecil di kartu nama yang tertinggal di meja. Logo Hastana Group. Mereka bertiga datang ke menara Hastana, bukan untuk menghina, untuk memohon. Resepsionis menahan mereka di lobi marmer yang dingin. Mereka menunggu berjam-jam. Bu Ratna, perempuan yang dulu masuk ke ruang tamu saya dengan kepala terangkat, kini duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Pak Surya akhirnya turun. Bapak Hartono tidak menerima tamu tanpa janji, apalagi tamu yang menyiramkan kopi ke wajah beliau. Tolong, suara Bu Ratna pecah. Kami akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, semuanya. Itu, kata Pak Surya tenang, adalah harga yang Anda tetapkan sendiri. Beliau hanya membayar tagihannya. Mereka pulang dengan tangan kosong. Hari itu, surat sita resmi ditempel di pagar rumah mewah Wiranata. Damar kehilangan apartemennya. Bagas kehilangan kantor propertinya. Dalam hitungan hari, keluarga yang dulu mengukur manusia dari aset dan koneksi tidak punya keduanya lagi. Malam itu, di apartemen ayah, saya bertanya satu hal yang mengganjal hati saya. Ayah, kenapa ayah tidak hancurkan mereka sampai habis? Ayah punya kekuatan untuk membuat mereka tidak pernah bangkit lagi. Ayah menatap saya lama, lalu menjawab pelan. Anindya, balas dendam yang membabi buta hanya membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Ayah tidak ingin menjadi seperti Bu Ratna. Ayah hanya mau merobohkan satu hal. Kesombongan bukan jiwa mereka. Tapi mereka menyiram ayah dengan kopi panas, kata saya. Suara saya bergetar. Iya, jawab ayah. Tersenyum tipis. Dan kopi itu akan dingin dalam semenit. Tapi pelajaran yang mereka terima, ayah harap akan hangat seumur hidup. Keadilan yang baik bukan yang menghancurkan, Nak, tapi yang menyadarkan. Saya terdiam. Saat itu, saya mengerti. Kekuatan ayah saya yang sesungguhnya bukan pada hartanya, tapi pada kemampuannya menahan diri dari menggunakan seluruh kekuatan itu. Tapi di antara reruntuhan itu, sifat lama mereka belum sepenuhnya mati. Dan justru disitulah karma bekerja paling teliti. Damar yang masih menolak percaya mencoba satu langkah nekat. Ia menghubungi seorang wartawan yang dulu sering ia traktir, meminta dibuatkan berita bahwa Wiranata Group dijatuhkan oleh pesaing curang. Ia ingin membalikan opini publik. Tapi pagi setelah ia mengirim pesan itu, wartawan tersebut menelpon balik dengan suara dingin. Maaf, Damar. Media tempat saya bekerja baru saja diakuisisi grup investor baru. Atasan saya melarang keras memuat apapun soal Wiranata. Saya tidak tahu kenapa. Damar menutup telepon dengan tangan gemetar. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah lebih dulu sampai ke ruang redaksi. Bu Ratna mencoba caranya sendiri. Ia mendatangi para sahabat sosialita yang dulu rajin memuji gaun dan perhiasannya. Ia ingin meminjam uang untuk menambal sebagian utang. Tapi satu persatu, mereka menghindar. Yang dulu mengantre untuk berfoto dengannya, kini tidak mengangkat teleponnya. Salah satu dari mereka, dengan nada manis yang menyakitkan, berkata, Ratna, sayang, kamu tahu kan, di dunia ini,
Orang hanya dekat selama kamu berguna. Kalimat yang sama yang dulu Bu Ratna ucapkan tentang saya, kini dipantulkan kembali ke wajahnya. Lalu datang pukulan yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna. Pesta pernikahan anak pejabat yang gagal itu, yang dulu menjadi kebanggaan Damar, akhirnya diambil alih oleh perusahaan catering pesaing. Dan saat acara digelar, foto-fotonya tersebar di mana-mana. Megah, sempurna. Dipuji semua orang. Bu Ratna melihatnya di ponsel, di kursi rumah yang tinggal seminggu lagi disita. Ia menyadari dunia berputar terus tanpa mereka. Tidak ada yang merindukan kesombongan yang hilang. Bagas, di tengah semua itu, datang menemui saya satu kali. Bukan lewat pesan kali ini. Ia menunggu di depan studio kecil tempat saya mulai bekerja. Wajahnya kuyu. "Anindya," katanya, "aku tahu aku tidak punya hak, tapi tolong bicara pada ayahmu. Ibu sakit, tekanan darahnya naik terus." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya satu hal. "Mas, 5 tahun aku jadi istrimu. Berapa kali kamu membelaku saat ibumu menghina aku?" Bagas terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Karena jawabannya adalah no. "Ibumu sakit karena kehilangan harta," kata saya pelan. "Aku dulu sakit karena kehilangan harga diri setiap hari. Selama 5 tahun. Dan tidak sekalipun kamu menanyakan kabar lukaku. Pulanglah, Mas, urus ibumu. Itu memang tugasmu. Tapi jangan jadikan aku jembatan." Saya menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menangis setelah berhadapan dengan keluarga itu. Karma tidak selalu datang sebagai petir. Kadang ia datang pelan, seperti air yang menggerus batu. Dalam beberapa minggu, Wiranata Group resmi dinyatakan pailit di pengadilan. Aset dilelang. Nama besar yang dulu dipakai untuk menghina keluarga saya, kini hanya tinggal arsip di koran ekonomi. Hitam di atas putih. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas kesombongan, runtuh oleh kesombongan itu sendiri. 6 bulan berlalu. Saya tidak lagi tinggal di apartemen ayah. Saya menyewa studio kecil sendiri, dari uang saya sendiri. Saya menolak setiap tawaran ayah untuk menanggung hidup saya. "Ayah sudah membela harga diri kita," kata saya padanya. "Sekarang giliran saya berdiri di kaki sendiri. Karier saya menanjak." Sebuah proyek desain interior yang saya kerjakan memenangkan penghargaan kecil. Klien mulai berdatangan. Saya tidak lagi desainer di firma kecil. Saya membuka studio saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Surat cerai sudah final 3 bulan lalu. Bagas tidak melawan. Mungkin ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Lalu, pada suatu pagi, ayah memanggil saya ke kantornya. Mereka mengirim surat, katanya, menyerahkan amplop. Bu Ratna, Damar, dan Bagas. Mereka minta waktu untuk bertemu, bukan untuk meminta uang. Mereka bilang hanya ingin meminta maaf. Saya menatap ayah. Ayah percaya. Ayah tidak tahu, jawabnya. Tapi ada satu cara untuk membuktikannya. Ayah ternyata sudah lama menyiapkan sesuatu, bukan hanya kehancuran, tapi juga sebuah pintu. Selama 6 bulan, diam-diam, ayah memantau mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan pertanyaan. Apakah orang seperti ini bisa berubah kalau semua topengnya dilepas? Ia menyebar sebuah ujian. Lewat perantara, ayah menempatkan sebuah flash drive kecil di tangan Bagas. Isinya satu file, sebuah surat penawaran, bukan tawaran uang. Tawaran pekerjaan rendahan dengan gaji kecil di sebuah yayasan sosial. Tidak ada nama Hartono di sana. Tidak ada petunjuk bahwa itu darinya. Pintu ujian itu sederhana. Kalau mereka mencari kekayaan, mereka akan mengabaikannya. Kalau mereka mencari kehormatan, mereka akan datang. Mereka datang hari itu. Bu Ratna, Bagas, dan Damar berdiri kembali di lobi marmer Hastana Group. Tapi mereka berbeda. Tidak ada gaun sutra. Tidak ada jam tangan mahal. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih mereka miliki. Bersih, disetrika rapi.
tetap sederhana. Di mata resepsionis, mungkin mereka tidak berarti, tapi di mata mereka sendiri, mereka datang membawa sesuatu yang baru, harga diri yang berbeda jenisnya. Pak Surya sendiri yang menjemput mereka. Selamat datang kembali. Bapak Hartono sudah menunggu. Mereka dibawa ke ruangan di lantai teratas. Ruangan yang sama. Tempat 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran. Di sana hanya ada ayah saya dan Pak Surya. Saya menunggu di balik pintu. Tidak ikut masuk. Tanpa diminta, mereka bertiga berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. Bapak Hartono, Bagas memulai. Suaranya mantap. Tidak panik seperti dulu. Kami datang bukan untuk meminta kembali harta. Kami datang untuk berterima kasih. Terima kasih karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar. Kekayaan kami dulu hanyalah topeng yang menutupi kesombongan kami. Bu Ratna menundukkan kepala. Perempuan yang dulu menyiram kopi panas itu kini bicara dengan suara bergetar. Saya sudah berhenti dari Wiranata. 6 bulan ini saya bekerja di dapur sebuah panti asuhan. Saya belajar menyajikan makanan untuk orang yang tidak punya apa-apa. Makanan sederhana. Seperti yang dulu dimasak menantu saya. Yang dulu saya hina. Ia mengangkat wajahnya dan air matanya jatuh. Ampuni saya. Pakistan. Atas setiap tawa saya, atas kopi itu. Damar menyambung. Saya menerima surat penawaran Bapak. Kami akan menandatanganinya. Kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Ayah saya memandang mereka lama. Lalu, perlahan, senyumnya kembali. Bukan senyum dingin penuh ancaman seperti malam itu. Senyum yang hangat. Berdirilah, kata ayah. Flash drive yang nak Bagas temukan, itu ujian terakhir saya. Dan kalian melewatinya. Kalian datang bukan untuk uang. Kalian datang untuk kehormatan. Ayah mengulurkan tangan. Tangan yang sama yang dulu hanya disambut ujung jari oleh Bu Ratna. Kali ini, ketiganya menjabat tangan itu dengan kedua tangan mereka. Penuh hormat. Surat penawaran itu masih berlaku. Lanjut ayah. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan. Yayasan Kasih Sederhana. Melayani orang-orang yang dulu kalian sebut debu. Ini bukan hukuman, ini kesempatan penebusan. Lalu, pintu ruangan terbuka. Saya melangkah masuk. Mengenakan pakaian kantor saya sendiri. Membawa map laporan proyek studio saya. Ayah, presentasi proyek hotel butik itu sudah siap, kata saya. Tanpa melihat ke arah mantan keluarga suami saya. Saya menoleh sebentar ke mereka. Saya tidak menunjukkan kebencian, tapi juga tidak kehangatan. Saya menatap mereka seperti menatap orang asing. Anindya, Bagas bicara. Matanya penuh penyesalan. Selamat atas studio barumu. Terima kasih. Potong saya. Suara saya profesional. Ayah sudah memberi kalian kesempatan yang pantas. Gunakan dengan baik. Lalu saya melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, setahun setelah hari itu, hidup kami berjalan di rel yang baru. Bu Ratna kini benar-benar bekerja di dapur Yayasan Kasih Sederhana. Setiap pagi ia memasak untuk anak-anak panti. Tangan yang dulu menuangkan kopi panas ke wajah ayah saya, kini menyendokkan bubur hangat ke mangkuk anak-anak yatim. Orang-orang yang mengenalnya dulu tidak akan percaya. Tapi ada ketenangan di wajahnya sekarang yang tidak pernah ada saat ia masih kaya. Damar mengelola logistik yayasan. Keahliannya yang dulu dipakai untuk acara mewah, kini dipakai mengatur distribusi bantuan ke daerah terpencil. Ponsel yang dulu penuh rekaman penghinaan, kini penuh foto bantuan yang sampai ke tangan yang membutuhkan. Bagas menjadi manajer operasional yayasan. Jujur, rendah hati, dan untuk pertama kalinya, ia membela orang lemah, bukan menunduk pada yang kuat. Ia tidak pernah menikah lagi. Mungkin ia masih menyesali apa yang ia hilangkan. Tapi penyesalan, kata ayah saya, adalah awal dari memperbaiki diri, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tapi untuk pertama kalinya, mereka kaya secara moral. Dan saya, studio desain interior saya kini punya 8 karyawan. Saya merancang rumah dan hotel di seluruh kota. Tapi karya yang paling saya banggakan adalah desain ulang ruang bermain di panti asuhan tempat Bu Ratna bekerja. Saya melakukannya gratis.
bukan untuk mereka. Untuk anak-anak itu, mahkota yang saya kenakan sekarang bukan dari berlian, bukan dari gelar nyonya besar. Mahkota saya adalah harga diri yang saya temukan kembali setelah ayah saya mengorbankan rahasia terbesarnya untuk membela kami. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah menukar harga diri dengan kenyamanan yang dibeli oleh penghinaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan hinaan setiap hari demi menjaga pernikahan yang hanya dijaga oleh satu pihak. Kalian mengira bertahan adalah kekuatan, padahal kadang melangkah pergi dengan kepala tegak jauh lebih kuat. Ada juga banyak suami seperti Bagas di luar sana. Lelaki yang memilih diam saat istrinya dihina demi ketenangannya sendiri. Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang mengira kekayaan membuat mereka berhak merendahkan orang lain. Yang lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar dan tangan yang hari ini di atas, esok bisa berada paling bawah. Tapi cerita ini juga mengajarkan satu hal lagi, bahwa penyesalan yang tulus selalu diberi ruang untuk penebusan. Ayah saya tidak menghancurkan mereka untuk selamanya. Beliau menghancurkan kesombongan mereka, lalu menawarkan jalan untuk bangkit sebagai manusia yang lebih baik. Karena tujuan keadilan bukan kehancuran. Tujuannya adalah pemulihan kehormatan dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk merendahkan atau memuliakan. Pilihan untuk diam atau membela. Dan pilihan untuk bertahan dalam luka atau melangkah menuju harga diri. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian menonton. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.